Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa salat subuh berjamaah atau yang sendiri-sendiri. Semoga salat subuh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan wa takfiratus sayyi'ah, bisa menghapuskan segala dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang diuji dengan berbagai masalah, dari mulai masalah rezeki, masalah rumah tangga, mungkin masalah anak atau masalah yang lain. Innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtalih. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Jadikan ujian itu merupakan awal menuju dekat kepada Allah. Karena ujian bukan penyiksaan. Nah, kalau sudah ujian, insya Allah lulus tidak lulus. Kalau cobaan, sabar atau aral, gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Layanan WA 0812210223 bisa digunakan atau ke 081221164740 ya. Ustadz saya kemarin dengar khutbah Ustadz di Pusdai ya, saya kemarin di Pusdai ya. Harusnya ada 3 jadwal, cuma karena nggak keburu nih yang dekatnya ke situ ya. Mau menanyakan bagaimana, mohon diulang tujuan ziarah kubur ya. Ya begini, man zara qabra abawahi, siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu di antara keduanya, ghufira lahu, dimaafkan dosa-dosanya, wa kutiba baron, dan dicatat termasuk amal kebaikan. Nah, ini termasuk bagian dari amal soleh ya, dimaafkan dosanya, termasuk catat amal kebaikan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, tujuan ziarah kubur adalah musyakarah ya, tanda terima kasih. Nah, kalau sudah tanda terima kasih berarti la in syakartum la azidanakum. Jika kalian berterima kasih ditambah nikmat, begitu ya. Jadi kalau orang itu nggak pernah ziarah kubur berarti tidak tahu terima kasih sama orang yang berjasa kepadanya. Nah, karena itu penting ini saya sampaikan ya. Karena dengan jasa almarhum almarhumah kita bisa seperti ini. Ya, kalau tidak bukan jasa almarhum almarhumah, nggak bisa gitu, ya. Satu itu, kedua. Ya. Yang ketiga mendoakan almarhum almarhumah. Jadi kalau kita mendoakan, datang untuk mendoakan di atas kuburannya, itu dibenarkan. Ya. Tuh, kalau jangan lupa mendoakan, ya kan Ustadz bisa mendoakan pada sholat bisa ya, tapi jangan lupa kalau muwajahah berhadapan di makomnya itu beda kehusuannya ya. Nah, untuk ini sempatkanlah ziarah karena mendoakan almarhum almarhumah. Kalau kita mendoakan almarhum, Allahumma gfirlahu, almarhum wa dosa 100, nanti berkurang tinggal 70. Doakan lagi anak kedua, Allahumma gfirlahu, berkurang tinggal 60. Mantu, anak, semuanya cucu mendoakan, boleh jadi pas hari kiamat bersih dosa-dosanya. Nah, ketiga menyayangi almarhum almarhumah. Setiap dijarahi makomnya almarhum almarhumah itu bahagia. Nah, kalau tujuannya menyayangi ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi akan disayang oleh yang maha penyayang. Di satu saat sayang Allah akan datang karena kita menziarahi makom. Berikutnya menggembirakan almarhum almarhumah. Coba lihat kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim Jauziyah. Itu ada khusus setiap hari Kamis, hari Jumat, almarhum almarhumah nunggu, mana anak-anakku, mana mantuku, mana cucuku. Ketika dijarahi, maka almarhum bahagia di alam kuburnya. Nah, terakhir ziarah kubur adalah untuk zikrul maut, mengingat kematian. Jadi tidak ada yang maunya minta ke kubur gitu ya. Berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya minta zikir Ustadz untuk
untuk menghindari rasa takut berlebihan. Ya begini, kalau orang itu rasa takut berlebihan, banyak doanya sebetulnya, ya, banyak doanya. Salah satunya adalah istighfar. Banyaklah istighfar. Karena istighfar yang kita ucapkan setiap saat itu tidak semata-mata menghapuskan dosa. Kata Nabi, istighfarlah kalian terus-menerus. Istighfarlah kalian terus-menerus. Ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya, Allah akan menjadikan bagi ja'alallahu lahu min kulli dikin mahrojan wa min kulli hammin farajan wa rajaquhu min haitsu la yahtasibu. Allah akan menjadikan orang yang banyak istighfar itu, hilangnya kesedihan diganti dengan kebahagiaan, hilangnya kesulitan diganti dengan kemudahan, wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan diberi rezeki di luar dugaan. Gitu ya, istighfar. Nah, ada waktu nih istighfar 1 jam terus, astagfirullahaladzim, 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 boleh. Berapa banyak tidak usah dihitung, yang penting isi waktu dengan istighfar. 1 jam kedua umpamanya kita baca hauqalah, silahkan. Siapa yang baca hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kata Nabi, fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina. Kalimat tersebut, lafaz tersebut akan mengatasi 99 masalah. Hauqalah itu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, 1 jam umpamanya, berapa kali jumlahnya tidak usah dihitung, penting perbanyaklah. Kalau itu dianggap zikir, insya Allah akan menghilangkan kesedihan, akan mendatangkan ketenangan batin. Kalau dianggap doa, kata Nabi, mintalah diulang-ulang kepada Allah. Fa innallaha la yamallu hatta tamalu. Allah tidak akan bosan mendengar permintaanmu sampai engkau sendiri yang bosan. Gitu ya. Karena doa itu laksana ngetuk pintu. Kalau sudah diketuk pintunya 1 kali 2 kali, pasti satu saat yang punya pintu akan buka pintu itu. Nah, sudah 1 jam umpamanya, masih ada waktu lagi, silahkan. Dengan baca apa? Dengan baca sholawat, silahkan. Yang paling ringan adalah sallallahu ala Muhammad. Siapa yang baca sallallahu ala Muhammad akan diberikan 70 pintu rahmat. Salah satunya adalah keterangan batin akan diraih. Salah satunya adalah kufiya amru dunyahu, dicukupkan dunianya. Begitu ya. 1 jam umpamanya, sudah 3 jam, belum juga tidur nih. Udah, tambah lagi doa Nabi Ibrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, siapa yang baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, amanun likulli khaif, akan aman dari setiap perkara yang menakutkan. Itu jaminan dari hadis Nabi ya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, amanun likulli khaifin. Siapa yang baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, amanun likulli khaifin, akan diamankan dari segala yang menakutkan. Begitu ya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ada keterangan yang lain ditambah ni'mal maula wa ni'mal nasir, silahkan. Minimal hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Amanun likulli khaifin, jauh dari hal-hal yang menakutkan, aman dari hal-hal yang menakutkan. Begitu ya. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini duha ya. Sholat duha boleh sekaligus atau dicicil. Boleh dicicil ya, cicil aja. Pamannya begini, ada waktu jam 7 nih, jam 7 2 rakaat, nanti selang dulu pamannya, nyuci segala macam, ngepel, nanti sambung lagi jam 9, silahkan. 30 menit sebelum duhur masih ada sholat duha. Bahkan kalau kondisi tertentu 2 rakaat duha pamannya, pas rakaat kedua ngong adzan duhur, dihitung duha. Tapi jangan jadi kebiasaan ya, gitu ya. Doanya apa? Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Pak Ustadz, adakah solusi ini
kakek saya medis sudah angkat tangan, obat yang diberikan sudah banyak tapi belum juga sembuh. Minta solusinya. Ya begini ya, kan dalam agama itu ada kesembuhan tanpa medis ya. Salah satunya adalah mendengarkan Al-Quran. Dengarkan Al-Quran, terus dengarkan Al-Quran. Wa iza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, simak, dengarkan dengan baik agar kalian dapat rahmat. Salah satu makna rahmat adalah al-afiyah, sehat. Banyak ya penelitian, bahkan ada penelitian sekarang ini lagi viral ya. Saya lupa dapat WA tadi jam 3 itu. Katanya ada orang yang kena corona satu keluarga, karena keterbatasan ekonomi, di rumahnya mendengarkan Al-Quran, ya kenceng-kenceng katanya ya. Jadi mendengarkan Al-Quran, satu rumah itu terus mendengarkan Al-Quran. Ya, alhamdulillah katanya. Sambil minum air panas ya. Jadi dia minum air panas, tetap imun tubuh dijaga, alhamdulillah sembuh. Itu al-afiyah. Yang kedua, kata Nabi, hassinu amwalakum bizzakat. Wadawu mardakum bisadaqah. Jaga harta kalian dengan zakat dan obati penyakit kalian dengan bersedekah. Jaga harta kalian dengan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah. Dan obati penyakit kalian dengan bersedekah. Hadis ini jadi dasar kita boleh berobat kepada sedekah. As-sadaqah tib, sedekah itu dokter. Ada penyakit yang sembuh dengan bersedekah. Sisihkan rezeki. Bukan nilainya, tapi rutinnya. 10.000, 20.000, ya artos 100.000. Saya kemarin ketemu dengan orang yang suka ngasih Jumat berkah ya. Asalnya hanya 50 dus ya. Kalau 50 dus katanya warung saya tambah bangkrut, katanya akan saya kurangi 20 dus. Malah tambah subur, sekarang sudah 500 dus. Dan yang membahagiakan Pak Ustadz katanya, penyakit ibu saya sembuh. Karena setiap saya pergi ke masjid menyerahkan sedekah itu, saya selalu sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian berdoa, ya Allah jadikan sedekah ini menyembuhkan ibuku yang sedang sakit. Dan itu dibenarkan, namanya tawassul kepada amal saleh. Saya tanya, berapa kali? Baru 3 kali katanya sedekah. Alhamdulillah ibu saya bisa sembuh. Inilah jaminan dari Nabi. Kalau medis sudah angkat tangan, konsultasi dengan dokter ini tambah bingung, ini tambah menyusahkan, tambah ini malah tambah stres. Udah, sisihkan rezeki, datangi panti asuhan, datangkan anak-anak yatim. Sebelumnya kita sholat 2 rakaat, berdoalah, ya Allah jadikan sedekah ini sebagai penyembuh yang sedang sakit. Sebagaimana hadis Rasulmu, wadawu mardakum bisadaqah. Obatilah penyakit kalian semuanya dengan bersedekah. Begitu ya. Ya. Ini sebentar ya, agak panjang nih. Pak Ustadz mau tanya. Saya mau tanya, apakah kita menjadi orang baik, soleh atau orang tidak baik, itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Mohon pencerahannya. Ya, jadi begini ya, nasib kita itu ada pada kita. Allah jelaskan jalan kiri, jalan kanan. Kalau kanan ini dampaknya, kalau kiri ini dampaknya. Sebutlah jalan kiri dosa. Jalan kanan itu kebaikan. Dosa itu mayah jebuka ani doa, sesuatu yang menghalangi doa. Dosa itu mayah jebuka ani rizki, sesuatu yang menghalangi rizki. Dosa itu mayah jebuka anil azmi, sesuatu yang menghalangi rencana manusia. Dosa itu mayah jebuka anillah, sesuatu yang menghalangi Allah. Nah, kalau amal soleh apa kesananya? Minimal siapa yang beramal soleh, berbuat baik, takbiratus sayyi'ah, bisa menghapuskan segala dosa. Nah, pilih saja. Kalau mau berbuat dosa, nah ini dampaknya. Kalau amal soleh, ini dampaknya.
Makanya Allah siapkan dua jalan itu supaya kita bisa menentukan nasib. Nah, kalau ingin amal baik, dampaknya surga, amal soleh yang banyak. Na'udzubillah, kalau ingin berbuat dosa, dampaknya ke neraka, mencelakakan, itu banyaklah berbuat dosa. Jadi jalan ini, kalau sebelah kiri dikomando oleh setan, sebelah kanan dikomando oleh para malaikat. Makanya dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Dengan dua bisikan itu, manusia bisa berbuat jahat dan bisa berbuat baik. Tergantung siapa yang membisikkan. Kalau dalam hati ada bisikan berbuat dosa, itu hati-hati, bisikan setan. Karena setan itu yuwaswisu fi sudurinas. Kalau dalam hati ada bisikan mau berbuat baik, itu malaikat boleh jadi. Allah yang membisikkan. Nah, hanya bedanya apa? Kalau berbisik berbuat dosa, itu belum dicatat. Tapi kalau kebaikan, niat baik, itu sudah dicatat satu. Itu kasih sayang Allah yang luar biasa. Gitu ya, satu. Kedua, dampak dari dosa dan amal soleh itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Nah, karena itu selamat atau celaka manusia tergantung perbuatannya. Ya, gitu ya. Sama dengan orang yang udahlah, mun kitu mah cenah teu kudu amal soleh dah dicatat, tidak. Nah, karena Allah sudah menjelaskan saking sayangnya kepada kita. Ini dampak amal soleh ini, dampak tahajud ini, tapi jangan lupa dampak dosa ini, itu ya. Ya, berikutnya bagaimana menyikapi fenomena sekarang ini banyak anak yang menyakiti bahkan menggugat orang tuanya. Ya walau alam bisawabnya. Sekarang ini Masya Allah ya, zaman. Posisi orang tua itu luar biasa dalam Islam itu. Salah satu yang terperinci di luar waris adalah akhlak sama orang tua. Wala tajharhuma. Jangan kau keraskan suaramu di hadapan kedua orang tua. Mengeraskan suara saja nggak boleh itu. Ya kecuali kalau kurang dengar orang tua itu lain lagi. Kata-kata ah saja nggak boleh. Selama minta berbuat baik, jangan kata-kata ah. Membangkang. Nah, satu. Pemberian orang tua kepada anak bisa diambil lagi. Tapi pemberian anak sama orang tua nggak bisa diambil lagi. Bahkan ada satu mazhab walaupun di wilayah ikhtilaf, ada sholat birrul walidain. Sholat berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, dalam Islam tuh gini, selama kita baik sama orang tua, walaupun tidak sholat, itu pasti ada kebaikan dari Allah. Walaupun tidak sholat. Apalagi tambah sholat. Walaupun kita belum baca Quran, tapi baik sama orang tua, pasti ada kebaikan yang dibuka oleh Allah. Apalagi tambah baca Quran. Nah, karena itu, ada sahabat tuh yang sempat nanya sama Nabi. Rupanya sahabat ini baru gendong ibunya kan dari Madinah Mekah. Itu 490 kilo jaraknya. Mekah itu kan Masya Allah ya. Bila musim panas, Allah Akbar. Saya pernah mengalami 52 tuh. Bila musim dingin, saya mengalami tahun 2005 ya sampai 2007 tuh. Dinginnya Masya Allah itu. Sampai 4 tuh di Madinah itu. Jadi ngahod-hod kata orang Sunda. Dan dampak dingin itu apa? Itu alerginya gatal. Gatalnya itu dari mata kaki sampai leher. Orang Sunda bilang gimpa. Gatal. Nah ini gendong ibunya dalam keadaan udara panas, dalam keadaan udara dingin. Selesai raporkan sama Nabi. Dulu ayah ibuku gendongku, sekarang aku bayar ayah ibuku aku gendong. Terbayar? Tidak terbayar jasa orang tua. Makanya yang masih ada ayah ibunya, gembirakanlah. Gembirakanlah orang tua. Sesuai dengan kemampuan. Insya Allah akan diberi berkah oleh Allah. Sampai ada hadis Ibnu Umar kalau nggak salah. Ya Rasulullah, kapan Allah tersenyum kepadaku? Apa kata Nabi? Ketika engkau berbuat sesuatu yang menyebabkan orang tuamu tersenyum. Sudah berumah tangga, rukun, orang tua bahagia, maka Allah bahagia. Punya rezeki, ingat sama orang tua,
Orang tua tersenyum bahagia, Allah tersenyum kepada kita. Semakin banyak kebaikan yang mengalir kepada ayah ibu kita, insya Allah makin banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terlalu banyak orang yang sukses berawal dari menggembirakan orang tuanya. Nah, ini ya. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya punya tetangga Pak Ustadz, kayaknya iri sama saya. Kemarin terakhir dia buang sampah depan rumah saya dan kelihatannya tahu saya ada di situ. Gimana menyikapinya? Ya begini ya. Salah satu rumah yang barokah itu kan jarun salihun ya. Punya anak yang saleh. Punya anak yang baik. Jarun salihun apa tetangga yang baik, maaf. Punya tetangga yang baik. Suami baik, istri baik, anak baik, nah, tetangga riweuh, itu nggak bisa tidur kita itu. Sampai kata Nabi, sering Nabi berwasiat begini, sedikit-dikit tetangga, sampai kata sahabat, ya Rasulullah tetangga dapat waris ente? Tidak, cuma ruba akhila kalam talidu umuka, betapa banyak saudaramu yang tidak dilahirkan dari ibumu. Salah satunya apa? Tetangga. Kalau tetangga itu terus saja berbuat zalim, udah pindah saja. Pindah saja, berpikir untuk bertahan, segera pindah. Makanya al-jar qabla dar, sebelum membangun pikirkan tetangga. Nah, kalau tetangga baik-baik, bertahan di situ. Maaf, sebetulnya Nabi hijrah ke Madinah, salah satu penyebabnya apa? Bukan semata-mata perintah Allah. Bukan semata-mata untuk mengembangkan Islam. Tapi diganggu sama tetangga. Dan tetangganya itu bukan orang lain. Orang yang diharapkan berbuat baik kepada Nabi. Malah sebaliknya. Orang yang diharapkan menyelamatkan Nabi, malah mencelakakan. Orang yang diharapkan ramah sama Nabi, malah dia tidak ramah sama Nabi. Bahkan puncaknya, Abu Lahab itu pamannya. Terkenal dengan peristiwa Suraqah bin Malik kan. Suraqah bin Malik itu pembunuh bayaran. Nabi akan dipenjarakan. Nah, sampai Abu Lahab usul penjarakan saja. Kata Abu Jahal, jangan. Kalau dipenjarakan nanti makin lama di penjara malah makin banyak ngarang kitab katanya. Dia akan dakwah melalui penjaranya. Yang dipenjara jadi soleh-soleh. Sampai usir aja ke luar negeri, jangan. Usir ke luar negeri. Siapa tahu malah mengembangkan Islam di luar. Udah masukkan karung saja. Nanti diikat dengan tambang. Ujung tambang yang kedua diikatkan kaki unta. Unta suruh lain beri Mekah. Nanti Muhammad mati dalam karung. Jangan katanya. Suara Muhammad itu sangat dikenal. Walaupun tidak kelihatan wajahnya. Kalau Muhammad menjadi tahu itu suaranya. Akhirnya kan terkena dengan Suraqah bin Malik. Disuruh membunuh atas nama suku-suku yang ada di Mekah. Nah saat itulah Allah ngasih tahu kepada Nabi, wa izam berbika lajina kafaru liusbituka au yaqtuluka yukhrijuka. Dan ingatlah ketika orang kafir bikin rencana memenjarakan kamu, mengusirmu, membunuhmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan mereka punya rencana, Allah pun punya rencana. Itu siapa? Tetangga. Hanya Nabi hijrah kan, awalnya sembunyi di Gua Hira, kemudian hijrah ke Madinah. Kenapa? Diganggu sama tetangga. Makanya kalau kita tidak tahan, berantem malu, bahkan kalau berantem kan al-khilafu syarun. Bertengkar tuh jelek, udah pindah. Gitu ya. Cuma tentu ada beberapa cara. Pertama, jangan langsung pindah dulu, berbuat baik dulu. Jawab dengan prestasi kebaikan. Ya nanti kita lanjutkannya jawabannya setelah syair berikut ini. Insya Allah sangat bermanfaat syair ini. Dan jangan kemana-mana, masih dalam acara Berbagi melalui 102,3 Rasa FM. Masih bersama 102,3 Rasa FM. Masya Allah luar biasa. Suaranya Opik dengan Amanda. Allah Maha melihat. Semoga jadi syair yang sangat menyentuh buat kita dan tambah dekat kepada Allah. Inna minasyair hikmah, dalam syair itu ada hikmah. Salah satunya syair-syair yang mendekatkan kepada Allah. Ya, kita lanjut yang tadi ya. Jadi
Sebentar ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, kita lanjutkan ya. Ini menghadapi tetangga. Jadi kita berbuat baik untuk tetangga. Idfa billati hiya ahsan. Tolak yang menyakitimu dengan prestasi kebaikan. Insya Allah, kalau kebaikan lebih banyak daripada kejelekan yang dilakukan sama dia kepada kita, insya Allah akan berbalik dia baik kepada kita. Kalau sudah berbuat baik, sudah didoakan, masih juga menyakiti, sudah hatinya sudah bukan hati manusia lagi. Ya, nah itu sudah parah itu ya. Ya, berikutnya Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini turut berduka ya atas wafatnya Teh Dian ya, yang di RT berapa nih, 2 RW 4 ya, di Kampung Sikabulu ya, tadi wengi jam 12.45. Ikut berduka, semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Atas nama pribadi dan keluarga tentu ikut berduka sekali lagi. Semoga yang keluarga ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kami jamaah dari Misbahun Nur ya, Santiong ya, Cimahi. Mau menanyakan tentang apa ini? Anak saya suka nangis, tapi saya paksakan sholat dan sudah 3 kali nangis lagi. Ya kumaha cenah ya. Saya teringat ya ketika masuk ke Masjid Nabawi pertama kali, itu banyak anak-anak yang nangis sebelah kiri saya kebetulan. Ya ternyata si anak itu diikat ya ke kakinya. Sementara ibunya sholat sambil anak ini diikat ke kakinya. Terus saya dengar orang kita ngobrol dengan ibu ini, mungkin bahasa kitanya kurang lebih begini. Disimpan di rumah, giliran sholatnya dengan suami. Karena dia lah katanya. Saya dan suami harus pergi ke masjid. Lebih baik menangis sampai ke masjid anak ini daripada menangis di rumah tapi kita kehilangan masjid katanya. Saya mendengar jawaban itu langsung, Masya Allah. Jadi ternyata nangis sholat. Nah, karena sholat itu jarang sampai terganggu oleh anak. Karena lamanya sholat tidak akan lamanya anaknya menangis. Makanya suratnya yang pendek saja. Jangankan begitu ya. Nabi SAW pernah lagi sholat kan. Ada anak yang nangis, Rasul percepat sholatnya. Kemudian selesai sholat, Rasul menggendong anak itu dan menyuapi anak itu sampai diam. Ibunya kaget ya. Kemudian Nabi mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi, mereka akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Jadi Nabi saja mempercepat sholatnya karena anaknya yang, ada anak yang nangis. Gitu ya. Jadi sholat aja walaupun nangis itu lebih baik daripada anak nangis tidak sholat. Ya. Bahkan ada teman saya yang mengatakan udah dijama aja sholatnya katanya. Karena jama itu bukan hanya jarak katanya, tapi termasuk keadaan. Kalau keadaan anak tidak nyaman, nah udah dijama saja. Dari mana saya bilang tahu? Ini dari beberapa kiai katanya ya. Saya bilang boleh saja itu alternatif. Itu lebih baik daripada meninggalkan sholat sama sekali ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini anak saya punya suaminya kurang tanggung jawab. Sudah 1 bulan tidak datang ke rumah. Dan dia datang ke rumah tidak kelihatan sono, tidak kelihatan mesra. Saya selaku orang tua harus bagaimana? Ya diingatkan saja, ya diingatkan. Karena orang tua tetap tidak boleh menutup nasihat sama anak. Oh karena anaknya pangkat, karena anaknya ustadz, karena anaknya punya jabatan tinggi, tetap kasih nasihat. Dan ada yang tidak boleh bosan di dunia ini. Salah satunya ngasih nasihat. Tidak boleh bosan, hanya kematian yang menutupi nasihat. Hanya kematian yang mengakhiri nasihat. Salah satu yang tidak rugi dalam Al-Quran adalah tawasaw bil haq wa tawasaw bis-sabr. Saling menasehati kepada kebaikan dan kesabaran. Tanya apa alasannya dan sebagainya. Yang kedua jangan lupa, curiga itu nggak boleh tapi penting. Nah, kalau usia normal, sebutlah 50 ke bawah atau 40, maaf, 2 minggu saja nggak ketemu istri, itu bisa kelapakan itu. Nah,
kecuali kalau sakit lain lagi ya. Nah, tidak ketemu istri, tidak ada hubungan intim, nah, kemungkinan dua, satu sakit, kedua ada penyaluran. Nah ini, kalau ada saluran lain ini bahaya. Ada kawan saya yang cerita, Ji, kumaha cenah, cerita. Sekarang berapa usianya suami? Usia 48. Sudah setahun ini nggak hubungan intim, tolong periksa, saya bilang. Kalau sakit nggak ada masalah, berarti harus diobati. Kalau dia normal, sehat, tapi tidak ada hubungan intim, nah kemungkinan itu ada tempat saluran yang lain. Dan ternyata benar dia LGBT, senang ke sejenis. Kenapa tidak hubungan intim? Karena khawatir dia menularkan penyakit sama istrinya. 3 bulan setelah itu suaminya meninggal. Inilah contoh, makanya istri juga harus patuh aktif ya. Patuhi suami aktif mencari informasi. Kenapa 1 bulan nggak datang? Ada apa? Karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, gitu ya. Ada masalah yang mendasar umpamanya. Mungkin kita kurang ramah, mungkin kita kurang somea, atau yang lainnya. Begitu ya. Karena tidak mungkin kan minyak bersatu dengan air. Kalau sudah misi-visinya beda itu pasti tidak akan bersatu. Begitu ya. Walau alam bisa. Jadi ingatkanlah ya. Ingatkan ya. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada nggak hadisnya tentang bekam ya? Karena saya sering dibekam 2 minggu sekali. Ada hadisnya ya, sangat banyak. Al-Hijamah namanya. Tanfa'u min kulli da'in. Nah, bisa bermanfaat untuk menyembuhkan segala penyakit gitu. Kalau mengeluarkan darah itu yang kotor bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan di bawah kepala, di pundak itu katanya, siapa yang cerita? Sampai 15 penyakit bisa sembuh. Itu ya. Kalau biasa bekam teruskan aja. Tentu banyak konsultasi ya dengan teman-teman yang ahli bekam. Saya juga sama suka dibekam ya. Kalau sudah berlebihan apapun ya nggak boleh memang. Ya, apapun nggak boleh. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya mau keluar Jawa Pak Ustadz, naik pesawat dengan peristiwa dengan peristiwa Sriwijaya jadi ketakutan ya. Ya begini saja, kalau pasrah kepada Allah ya. Karena kan perjalanan itu katanya nisful azab ya, setengah dari azab ya. Kemanapun pergi ya. Kita pergi ke Mekah mau naik pesawat pasti udah pasrah saja. Itu baca yang hasbi Allah wa ni'mal wakil gitu kan, atau istighfar atau tahlil silahkan perbanyak Pak. Kalau sudah waktunya ya Allah apa tuh udah, saya udah ratusan kali naik pesawat, kalau belum waktunya aman aja, tenang ya. Nah jadi gini, kita mulai dari bawah. Kalau naik angkot supirnya enak, jalannya tenang ya. Kemudian kita naik delman, kudanya baik, itu kita juga tenang. Kita percaya kalau sudah ada pilot yang ahli, yang profesional, insya Allah aman. Tapi jangan lupa, untuk supaya aman itu bacalah zikir. Inna zikrullah syifa'un wa inna zikrullah nasda'un. Mengingat Allah akan datang ketenangan, akan datang penawar, wa inna zikrullah nasda'un. Dan ingat kepada manusia malah nambah penyakit. Saya kadang-kadang berpikir ya, pas naik pesawat ada yang bisikan, ada yang takut Ustadz. Saya bilang kenapa? Saya takut mendadak gila katanya. Ya, itu. Mendadak gila siapa? Pilotnya katanya. Bingung kemana perginya gitu kan. Makanya jangan hariwang, ada kopilot kan, ada supir cadangan lah kalau bahasa Sundanya ya. Lanjutkan saja, apalagi kita pergi untuk hal-hal yang sangat penting ya. Kemarin juga ada yang telepon, begitu mendarat, alhamdulillah Pak Ustadz sudah nyampe ke Jakarta. Oh alhamdulillah, tenang saja ya. Saya juga naik Sriwijaya 2-3 kali ya, dari Surabaya pernah, dari mana ujung Panang juga pernah, Sriwijaya itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Ustadz minta rekaman kemarin khutbah di Pusdai. Ya ini mungkin tanya aja ke pengurus DKM ya. Coba ke Ustadz Nurdin tanya. Ada rekamannya enggak? Saya kebetulan kemarin ke
kacamata ketinggalan jadi nggak sempet baca juga ya. Terus ayat-ayat khutbahnya gitu ya. Ya berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Suami saya agak ngedol ke masjid Pak Ustaz, umroh sudah 2 kali. Ya gini ya, jadi umroh, haji itu bukan seringnya. Karena harkatut ta'ah dalilul ma'rifah. Ya, kualitas taat itu gambaran mengenal Allah. Nah, kenapa kita pergi kuliah subuh lagi, jauh ke Setiabudi? Ya bukan apa-apa, kita cari keridhaan Allah. Kalau Allah yang menyuruh, dingin bisa kalah, ngantuk bisa kalah, lelah bisa kalah, capek bisa kalah. Sono sama anak, lagi gendong anak, pokoknya datang duhur, ini anak atau perintah Allah dulu. Nah itu dalilul harkatul ta'ah dalilul ma'rifah. Kualitas taat gambaran ukuran mengenal Allah. Jadi kalau dia tidak sholat yang pokok saja, berarti diragukan dia tidak mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah apa namanya? Gitu ya. Jadi walaupun belang betong masih alhamdulillah ya, masih alhamdulillah. Tinggal ditambah lagi, pokoknya sudah 3-0 nih Pak Ustadz katanya. Duhur, asar, maghrib, isya subuh belum katanya. Isya subuh belum katanya. Sabar aja Bu, doakan terus, ingatkan terus, doakan terus, ingatkan terus. Ingatkan, doakan, ingatkan, doakan. Sudah 2 bulan, alhamdulillah sekarang sudah 5-0 katanya. Alhamdulillah. Makanya nasihat itu tidak boleh berhenti, terus kasih nasihat, terus diingatkan. Doakan, ingatkan, doakan, ingatkan. Itu Bu ya. Jadi istri yang baik adalah istri yang mengingatkan suaminya. Khairul jauz man iza nasita dzukirta. Sebaik-baik pasangan yang mengingatkan ketika berbuat keliru. Tentu qaulan karima, kata-kata yang memuliakan, juga kata-kata yang enak. Rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika memerintah dan santun ketika mencegah. Itulah ajaran Islam. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya baca doa Pak Ustaz tadi sebelum adzan subuh, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin. Kalau nggak salah itu surah Asy-Syu'ara ya, ayat 83-an kalau nggak salah, coba dilihat. Asy-Syu'ara itu surat ke 26 ya. Apa yang maksud hikmah di situ? Oh, hikmah sangat luas ya. Hikmah bisa berarti ilmu. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu. Itu. Hikmah bisa berarti manfaat. Setiap sesuatu ada hikmahnya, manfaat samping di luar manfaat yang sebenarnya. Gempa, apa hikmahnya? Semua orang jadi pada sholat. Nah, ketika gunung meletus, hikmahnya apa? Semua orang pakai kerudung. Nah, waktu ada puting beliung di satu komplek di Bandung Timur, alhamdulillah Pak Ustaz, katanya masjid penuh cina. Kuna unggal poe ya puting beliung cina. Hikmah itu namanya ya. Nah, pulpen untuk nulis. Tapi ada hikmah lain. Kalau gatal punggung nggak bisa garuk dengan pulpen. Itu namanya hikmah. Setiap sesuatu ada hikmahnya. Hikmah juga manfaat dari satu peristiwa bisa. Jadi pendek kata hikmah itu sangat luas artinya. Wallahu a'lam bishawab, begitu ya. Teruskan aja doa ya, baca Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya anak dulu Pak Ustadz, anak yang 1 dan kedua belum akikah. Kata teman saya nggak usah akikah karena akikah itu dibatasi waktunya. Tapi ada teman yang lain yang cerita kalau ada akikah, karena akikah itu hakikatnya untuk kita dan untuk anak. Mana yang benar? Bolehkah saya akikah sudah tua anak saya? Boleh, silahkan. Aku anapsi ba'da mabu isa binubuah. Nabi akikah untuk dirinya setelah diangkat jadi nabi. Lihat kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rus ya. Itu ada khusus bab akikah. Nah, gimana kalau sudah tua? Gak ada masalah. Yang penting ada dalilnya. Ya, penting ada dalilnya. Kemudian
Yang kedua jangan lupa, karena akikah itu termasuk sangat penting minimal 2. Satu untuk orang tua tebusan. Ya, kullu gulamin murtahinatun bi akikati. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Ya, karena tergadai dengan akikahnya, maka sangat penting itu akikah itu. Resmi anak kita kalau sudah akikah. Ya. Nah, karena itu penting ya saya sampaikan. Ya, berikutnya ini Assalamualaikum Pak Ustaz. Yang kedua untuk manfaat untuk anak ya. Nah, manfaat untuk anak adalah bisa menghilangkan jiwa binatang. Kalau menghilangkan jiwa binatang berarti setiap anak yang diakikahan itu pasti akan hilang jiwa binatang yang ada pada anak itu. Gitu. Nah, begitu sembelih, Bismillah Allahu Akbar, Allahumma hada, sebutkan nama anak itu, hilanglah jiwa binatang yang ada pada anak itu. Makanya senakal-nakalnya yang akikah, tidak senakal yang tidak akikah. Coba lihat, sekarang kan yang nakal bukan hanya anak-anak. Banyak yang sudah tua nakal, tak segala macam akikah. Iya, gitu ya, walau alam bisa. Ini kalau ada yang WA kayaknya di Bapak di 0812200223 ya, coba saya cek lagi ini sebentar dulu ya. Berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini yang menanyakan tentang saya sering tahajud berjamaah kumaha Pak Ustaz eta tersawi ya, silakan ya. Ada hadis Ibnu Abbas, hadis Siti Aisyah, hadis Ibnu Umar. Nah, kalau duha tidak berjamaah, tapi ma'al jamaah, bersama-sama. Maksudnya begini umpamanya, suami istri menduha nih, mah kita duha yuk sama-sama. Nah, kalau pakai usoli sunatan duha, ma'al jamaah, bersama-sama gitu. Kalau tidak hafal Arabnya, bahasa Indonesianya aja. Ya Allah, niat sholat duha 2 rakaat menghadap kiblat bersama-sama. Nah, itu bisa dilakukan. Silahkan aja. Kalau yang tahajud biasanya berjamaah keluarga bagus ya. Yang 081200 bisa dipergunakan. Iya, sebentar ya, saya buka dulu. Pak Ustadz, anak saya sudah 2 tahun. Dulu sempat mendapatkan resep tentang jus tempe ya. Oh iya, ya betul ya. Kalau ingin jus tempe sempat saya sebarkan ya. Tempenya 1 ons ya, tempe asli, madunya 1 sendok, gula merah 1 sendok ya, gula kawung ya, dikurut 1 sendok, kemudian madu asli, tempe 1 ons, gula merah 1 sendok, madu asli 1 sendok, pakai air panas, dijusi satukan. Bisa itu ya. Diminumnya 2 kali sehari sebelum tidur dan bangun tidur, tapi tetap makan normal karena kalau tidak bisa diare itu. Ya. Itu ada penelitian berhasil ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih saya pilih dulu ya. Betulkah orang yang meninggal itu akan bersama-sama dengan yang dicintai dan mencintainya? Gimana Pak Ustadz, betul atau tidak? Betul ya. Jadi pokoknya begini, kita cinta sama istri, sama suami saling mencintai, nanti di akhirat akan ketemu. Karena orang itu akan berkumpul dengan orang yang dicintai dan mencintainya. Terus gimana kalau nikahnya berkali-kali? Mana yang paling setia? Gitu ya. Kalau semuanya setia, insya Allah diriung ya. Tidak ada cemburu di situ. Ya akhirat itu tidak ada cemburu. Semua gadis lagi. Tidak ada nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya muda-muda. Kenikmatan yang luar biasa di akhirat itu. Nah itu yang dalam Al-Quran, yatufu alaihim wildanun mukhaladun. Mereka akan dikelilingi oleh para pelayan surga. Katanya salah satu makna pelayan surga itu pasangan yang setia, yang kedua anak-anak kita yang saleh dan salihah akan memberikan pelayanan yang baik sama orang tuanya. Begitu ya.
Suami saya kerja di salah satu BUMN. Salah satu rutinnya adalah sebentar ya. Apa golf? Oh ya, main golf ya. Tapi belakangan ada kabar main perempuan ada hubungan khusus dengan caddy ya. Caddy itu ya asisten golf ya. Gini ya. Mohon solusinya ya. Ya tetap makanya gini ya. Aktivitas apapun ya. Aktivitas apapun ya. Kalau mengganggu rumah tangga itu harus dihindari. Arisan namanya ya. Suami geding-geding lainnya itu setuju. Udah jangan ya. Jangankan ada alasan, tidak ada alasan saja. Umpamanya begini, kita punya sahabat nih, baik sekali. Tapi kata suami, Bu, ibu jangan bersahabat dengan si A. Padahal tidak ada apa-apa, ikuti suami. Kenapa? Mengikuti suami itu pahalanya setengah dari agama. Sebaliknya, kata istri, Pak, Mama gak senang kalau Bapak dengan si B. Padahal itu sobat mendok si B itu. Karena istri yang mengusulkan kita jaga jarak. Kenapa? Sayang kepada istri, mengikuti keinginan istri, selama baik tentunya, itu bisa dapat pahala yang nispuddin, separuh dari agama. Karena begini, man ahabba syai'a bahwa asidullah. Siapa yang mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya. Man aroda sofa'a falyatajamil wafa'a. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Begitu ya. Jadi kalau ingin tahu orang suci, cirinya dia setia kepada pasangannya. Gitu. Apalagi walaupun umahnya ini kasih nih, bisa ibu patuh aktif. Ingatkan suami, Pak, Bang, Kang, AA dan sebagainya. Ingatkan itu. Ya. Kalau ingin rumah tangga kita utuh begitu. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menduakan istri apakah sama dengan menzalimi? Pan nggak boleh menyakiti istri atau sebaliknya. Ya begini ya, tidak identik poligami jelek. Satu itu ya, bila prosedurnya benar-benar syar'i. Ada dua nabi dalam Al-Quran yang disebut uswatun hasanah. Satu, Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladzina ma'ah. Sungguh ada suri teladan untuk kalian dalam jiwa Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Al-Mumtahanah ayat 4 itu. Yang kedua, Nabi besar Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dua nabi ini disebut uswatun hasanah. Salah satu uswah hasanah dari dua nabi ini adalah poligami ya. Coba kalau lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, gak punya anak. Betul undang-undang poligami kita, gak punya anak kan. Siti Sarah yang ngobrol, kemudian setelah itu cari wanita yang lain yang bisa melahirkan keturunan. Berarti Siti Sarah yang mencarikan, minimal minta izin. Nabi SAW waktu nikah dengan Siti Khadijah, isinya satu. Setelah Siti Khadijah wafat, baru datang wahyu nikah dengan di luar Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Sofia, Siti Juwaria, Siti Sa'adah, Siti Saudah, Siti Maimunah, Ummu Salamah dan sebagainya. Nah, itu semuanya setelah Siti Khadijah wafat. Nah, itu ya harus dipahami itu sejarah. Ketika Siti Khadijah masih hidup, beliau satu istrinya. Makanya jangan lupa harus tamat membaca sejarah. Tapi bisa menyakiti kalau pernikahannya ngalajur nafsu. Karena nikah Rasul di luar Siti Khadijah namanya nikahul muamalah, ibadah sosial. Nah, karena ibadah sosial lebih banyak yang dinikah oleh Nabi bertentangan dengan biologis manusia. Makanya penting ya, penting mendalami fikih munakahat itu, terus masuk masalah poligami. Selama ada pihak yang disakiti, ya, itu tidak akan bahagia. Karena itu penting kita koordinasi yang baik, ya, syarat-syaratnya terpenuhi. Kalau ngelajur nafsu, itu ujungnya kehancuran. Anna syahwata tusiri muluka abidan.
Mengikuti hawa nafsu raja bisa jadi budak. Makanya katanya poligami adalah pintu darurat. Yang namanya pintu darurat pasti harus pengetahuan pilot. Ya. Harus pengetahuan yang punya wewenang. Berarti betul izin istri. Tampolana si ke Siti Sarah mah mang milariankeun. Yang jatuh pilihannya ke Siti Hajar. Gitu ya. Jadi tidak identik yang namanya poligami itu jelek, tapi bisa jadi musibah besar bila prosedurnya salah. Begitu ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ini ibu saya sudah 8 tahun sakit Pak Ustadz, dan kami sepakat dengan kakak adik giliran untuk menjaganya. Tapi kadang-kadang ada salah satu mantu ini yang tidak mau. Ya biarkan aja lah, karena mantu kan di luar garis bahasanya. Nah, sesuai dengan kesepakatan aja, jangan sampai kita ikut kotor ya. Oh saya tagih hente, udah nggak usah mikir saya tak. Orang kesempatan berbuat baik sesuai dengan kemampuan yang ada, gitu ya. Saya ketemu seorang bapak ya luar biasa sehatnya, karena anak-anaknya bagi tugas. Kesehatan anak pertama, kebutuhan dapur anak kedua, kebutuhan kendaraan anak ketiga, apalagi isi rumah anak keempat, dan yang keenam apa? Nganter sana sini. Itu yang disebut qurrata a'yun. Makna qurrata a'yun itu jaminan di masa tua. Dan salah satu nih yang dianjurkan qurrata a'yun adalah anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Makna qurrata a'yun itu jaminan di masa tua. Istri jaminan di masa tua suami. Suami jaminan di masa tua istri. Anak-anak itu jaminan di masa tua. Ada harapan besar, mudah-mudahan bila saya sudah tua, anak-anak saya menyayangi saya. Walaupun tidak diungkapkan, orang tua harus disayangi. Walaupun tidak seimbang dengan baiknya orang tua sama kita. Begitu ya. Lanjutkan saja, walaupun ada teman, ada mantu, ada cucu yang tidak senang, jangan diikuti, ikuti saja. Kebaikan orang tua tetap layani dengan baik. Sudah 1 jam kami menemani para pecinta Pun Pagi, dan insya Allah Sabtu depan ketemu lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Allah yang maha sempurna, kalau ada kebaikan dari lidah seni rahmat dari Allah, kalau salah kata manusia biasa ada keterbatasan. Semoga kita termasuk orang yang istiqomah dalam berbuat baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.